Oke, cek. Halo semua. Balik lagi di sini gua kedatangan tamu spesial, tukang podcast, dan gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama dia karena udah lama ngobrol juga karena COVID-19 ini kan. So, topik kali ini yang mau gue bahas mungkin tentang rasisme ya. Kebetulan kan juga orang Indonesia kan banyak rasnya. Terus gue mau pertukar pikiran aja tentang rasisme sama dia, so kita tunggu dia masuk ke room ini. Let's go. Kita udah mulai. Ini dia, mereka udah masuk guys. Ini mereka ada podcast, namanya apa sih? Podcast lah dong. Bisa dengarnya di mana? Di Spotify. Di Spotify. Ya udah. Kalau mau lihat ininya cari di Spotify sama buka Instagram nge-podcast lah. Oke, jadi topik yang mau gue bahas sekarang kan lagi rame nih tentang rasisme. Yo. Lo orang pada tahu kan Amerika itu parah banget kan? Tahu gue. Wah, parah sih, gila itu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika deh. Kita di negara sendiri deh gitu loh. Oke. Nih, sebelumnya gue pengen tahu nih, kan kalau Bli Made kan udah tau lah orang Bali kan. Udah kelihatan dari namanya kan. Lu orang apa sih, Bli? Maksudnya ras apa, keturunan apa? Gue ketua Betawi Jawa. Bokap gue Jawa, nyokap gue Betawi. Nah, tapi karena gue besar di Jakarta, ya aksen sama logat sama perilaku gue pasti menurut sama orang-orang Jakarta dong. Berarti kalau Bali itu asli Bali atau ada rasnya lagi? Kalau dari Bali? Kalau gue kebetulan campuran sih, bro. Iya, ada di mana? Gue gedenya di Jakarta. Nah, tapi rasnya gue apa gitu dari turunan orang tua? Oh, enggak, kalau gue udah lebur. Udah enggak ke sana. Agak kan ada kasta Brahmana gitu-gitu kan maksud lo? Iya. Atau gimana? Nah, itu gue udah lebur, udah enggak masuk kemana-mana gitu. Ya udah umum aja, Balinya tuh udah. Berarti taruhlah lu Bali ya, lu orang Bali, ada orang apa Jawa, apa lu tadi? Batak ya? Betawi, sama gue Cina ya. Muka gue gak ada batak-bataknya nih. Sama gue Cina. Ini ada tiga yang berbeda nih. Nah, gue mau coba tanya deh di lu berdua, ya mungkin Raffi dulu deh yang jawab deh. Kayak lu pernah gak sih ngerasain rasisme gitu di lingkungan sekitar lu di Indonesia ya? Enggak sih, kalau misalkan selama gue hidup kayaknya enggak deh. Misalkan gue kan ada turunan Jawa. Tapi orang-orang juga nggak manggil gue ya orang-orang Jawa, maksudnya nggak ngerasisin soal suku gue yang Jawa, dan Betawi juga enggak, karena emang gue tinggal di daerah yang kampung gue gitu loh. Jadi kayak mungkin orang-orang juga ya udah iya mayoritas, dan Jawa pun mayoritas kan. Itu. Nah, lu cuman mungkin biasanya ke orang-orang di sekitar gue kali ya, kalau misalkan ada beberapa temen gue yang Jawa, sebenarnya banyak yang Jawa, cuman satu orang doang yang dipanggil Jawa, namanya beda nih, misalnya A, cuman dipanggilnya Jawa. Jawir gitu ya. Iya, kayak Jawir, kalau nggak dipanggil Jawa. Kalau dulu biasanya kan kalau misalnya di tongkrongan nih, ada orang misalkan Ambon dipanggil Ambon. Ada orang Padang dipanggil Padang. Nah, ini orang Jawa dipanggil Jawa, padahal yang manggil juga orang Jawa kan. Aneh nggak sih lo kalau misalkan mayoritas ini Jawa juga, ngapain mau manggil Jawa gitu ya, aneh ya. Tapi karena lu udah tinggal di base yang mayoritasnya penduduk ras lu, itu berarti lu ada pengalaman nggak lu yang rasisin ke orang gitu loh, ke minoritas? Lu yang merasiskan ke minoritas? Tapi gini, gue mau nanya, sebenarnya kalau misalkan kita di tongkrongan nih, soal misalkan manggil nama dengan manggil suku itu termasuk rasis nggak sih? Nah, makanya itu gue juga sempat kepikiran, entah itu kita bercanda sengaja atau tidak sengaja, kayak tetap jatuhnya rasisme kan, walaupun kita emang efeknya nggak baper gitu. Iya, walaupun kita nggak baper dipanggil begitu. Iya, karena kan emang temen kan. Iya. Kayak itu jatuhnya tetap rasis ya, tetap ya. Pasti semua orang sengaja nggak sengaja. Tahu sih, gue juga. Dan gue juga pernah. Gue pernah. Gue pernah tahu ini, teman-teman gue suka kayak ngecengin misalkan Betawi gitu, maksudnya dengan panggilannya agak diplesetin tapi agak negatif, jadinya gue santai aja sih, kalau diomongin gak enak juga di sini sih. Betawi tapi gue paham sih maksudnya dipanggil apa gitu kan. Dipanggilnya apa, ngomong aja apa dipanggil kayak betokai gitu. Betokai maksudnya tokai tai gitu? Iya dong, tai. Oh, ya berarti gue oke aja sih. Mungkin lebih ngarah gini kali ya, personalnya kali ya.
Maksud gua bukan secara Betawi keseluruhan atau orang misalkan Cina keseluruhan, mungkin karena Iya, orangnya aja nggak gitu. boleh stereotip juga gitu loh. Iya gitu kan. Apalagi kan kalau misalkan deh kita coba ke yang Bali dulu deh. Nah, Itu gimana tuh kalau Bali tuh? Apa Made pernah dirasisin nggak atau pernah gimana pengalaman yang gak enak gitu? Kalau gue pribadi sih enggak sih, apa namanya, karena Bali itu ya sama halnya kita lagi tinggal di Jakarta aja udah, jadi kayak nggak ada oh ini orang Bali diapain gitu, enggak sih, nggak ada Nggak yang rasis gimana gitu kalau banget gitu ya? nggak gimana. Walaupun ke turis gitu yang bule lo gitu enggak gitu ya? Enggak. Tapi kayak gitu aja, kayak bule-bule. lebih nggak rasis sih. Kalau paling kalau misalnya di tongkrongan gitu lebih lu mah Bali palsu lo, karena gue kan udah gedenya di sini gitu, paling gitu dong. Kalau untuk lebih ke spesifik rasisnya sih enggak sih, nggak ada gitu. Ya kalau ya gitulah. Kalau Cina mah ya lu tau lah minoritas Nah, gimana. kalau gimana? Sebenarnya Sebenarnya sih umum sih banyak ya. Nggak, sebenarnya sih gue ngerasainnya itu pas gue SD ke SMP, karena kan gue kalau ke sekolah itu kan lewat Tinggang gitu kan. Oke. Nah pas lewat Tinggang itu tuh karena gue sipit gitu kan, dan sorry kan rata-rata kan tinggal di gang itu kan ya emang pribumi gitu kan. Iya. Nah mereka tuh kayak malakin gue lah apalah. Nah karena mereka punya stereotip tuh orang Cina pasti punya duit gitu loh. Iya, benar. Ya kan, banyak duit orang Cina stereotipnya kan, jadi enak dipalakin. Padahal nggak semua orang Cina kaya ya. Betul. Makanya itu. Tapi stereotipnya udah kuat di situ kan. Gue cuma ngerasain di saat di situ-situ doang sih, sama setelah itu gue kayak kuliah udah berbaur sama yang Jawa, berbagai ras pun gue udah bodo amat. Even pun agama gue juga ada bodo amat. Cuman SD SMP sih yang di momen-momen gue kayak jalan di gang doang itu yang gue inget doang. Sisanya gue kayak mungkin pernah kena, cuman gue nggak apa-apa juga gitu. Jadi gue juga ya udah bodo amat gitu loh. Karena mungkin kayak cuek cara aja gitu kontrol kan. dirinya biar nggak baper gimana tuh? Ya cuek. nggak ngerasa gimana gitu, terintimidasi gitu? Enggak. Oh, kalau intimidasi itu gue lebih kerasa pas gue di Korea itu, tapi kan bukan di dalam negeri. Pas gue di luar negeri itu baru berasa. Nih gue singkat deh gue ceritain. Oh ya, waktu di Korea tuh kerasa ya? Nah, sebenarnya ya setiap negara kan orangnya pasti ada yang ras, ada yang rasis, ada yang enggak kan. Cuman di Korea itu tuh lucunya, gue singkat ceritanya, kan gue dulu nggak ada teman, mau cari teman kan, gue install itu kayak Tinder, cuman namanya itu bukan Tinder. Dan itu tuh sebenarnya aplikasinya itu buat kayak language exchange gitu, pertukaran bahasa. Cuma kan namanya orang udah tahu ini kayak Tinder, berarti kan intensinya berubah dong. Nah, gue pernah nggak sengaja buat akun pertama tuh, gue kan karena next terus, nggak sengaja nationality gue tuh Amerika, nggak sengaja kepilih Amerika. Iya. Terus? Nah Amerika nih, jadi tuh gue punya 2 akun di satu aplikasi yang sama, foto sama, nama sama, beda kenegaraan doang. Satunya Indonesia, satunya Amerika. Terus? Yang Amerika likes-nya banyak banget, gila gue gak bohong. Yang Indonesia dikit banget, sumpah. Foto sama, nama sama loh. Cuma beda Amerika atau Indonesia. Itu kalau menurut lu gara-gara apa? Karena negaranya apa? Misalkan Indonesia nggak dikenal atau? Nah makanya itu mungkin mereka lebih nganggap Amerika dikenal. Orang Korea itu kebanyakan mereka nganggap rendah Asia Tenggara. Mereka mikir lu Asia Tenggara lu gitu loh. Apalagi kayak sorry to say, gue pernah ketemu kayak bapak-bapak, kakek-kakek, ya emang dia mabuk. Cuman kan namanya mabuk kan berarti yang unek-unek semua keluaran dari itu jujur kan. Iya. Dia tuh pernah ngusir gua. Dia bilang lu dari mana? Gue bilang Indonesia. Lu Indonesia, teroris semua, lu Muslim, begitu-gituin. Berarti mereka punya stereotip tuh Asia Tenggara tuh di bawahnya mereka gitu loh. Sedangkan Amerika tuh di atasnya mereka. Makanya gue juga kaget dengan aplikasi itu cuma beda 2 negara doang. Gila, gue Amerika like-nya banyak banget, yang Indonesia dikit banget sumpah. Aneh loh. Di situ doang sih gue. Tapi emang stereotip sih. Apa? Iya, memang stereotip itu yang susah dihilangin. Nah, susah, harus dari akar-akar soalnya. Nah, sekarang balik nih, gue mau tanya sama lo orang. Kan Indonesia kan banyak ras nih. Iya. Banyak banget. Dan
kemarin gue baru dengar dari temen gue beberapa dia tuh ngomong orang Jawa itu nggak boleh married sama orang Sunda. Itu kenapa, Fri? Lu kan orang Jawa tuh. Nah, kebetulan gue orang Sunda. Gua nggak tahu ya. Gua nggak ada. Sebenarnya dari keluarga pun nggak tahu. Nah, sebenarnya itu kan emang ada kayak gitu nggak? Gue baru tahu. Itu kan pemikiran konservatif dari orang tua kita kan. Kita tuh yang anak muda tuh kayak ya mungkin kita udah se-open mereka lah gitu, ngerti gak? Oke. Cuman kayak contoh orang tua gitu, kayak temen gue kemarin kan dia sempet jadian sama dia orang Jawa, dia sempet jadian sama orang Sunda. Nah pas semuanya tahu ceweknya orang Sunda, dia habis-habisin dia katanya orang Sunda, bla 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 bla. Gue nggak ngerti. Gue juga nggak tahu. Karena gini sih bro, kalau setahu gue, kalau orang Sunda ya gitu sama Jawa tuh, karena Sunda itu terkenal yang gue tahu dia tuh kayak dinilai tuh kayak malas, kayak gitu. Jadi kayak orang, aduh, kan ibaratnya kalau misalkan kayak orang Padang ya, kan kayak orang, aduh jangan deh nanti lo dibeli. Nah kayak gitu kan orang kayak udah jiper dulu. Kalau lo misalkan kayak gitu dari luar Padang kayak, aduh nanti lo dibeli lo. Orang Minang kali lebih stereotip setiap rasa udah ada gitu ya. Gitu. Kalau dari itu pun nggak semua kan orangnya kayak gitu. Nah iya, padahal mah nggak semua. Kalau lo orang maksudnya gimana menurut gue, kayak lo orang tuh apa, kalau mau misalkan ntar cewek lu beda ras, it's okay gak? Tapi orang tua lu menentang gitu loh, karena stereotip itu. Kalau gue pribadi sih, lu dulu apa gue dulu? Ya lu dulu deh. Bentrok nih. Bentrok nih. Lu dulu deh. Kalau misalkan kebetulan nih bro, gue kan Sunda Bali dan cewek gue itu Bukit Tinggi Padang. Nah, jadi ada kekhawatiran orang tua gue kayak gitu yang tadi gue bilang. Yakin nanti kalau misalkan kita nggak punya apa-apa, ibaratnya ya udah apa yang kita punya tuh diambil semua mereka, kita kasarnya mah kayak udah tinggal kaos dalam doang loh gitu. Kalau lo keluar tinggal bawa kaos dalam doang gitu. Emang selalu kan orang tua yang mempunyai stereotip itu kan, pemikiran kayak gitu kan. Oh kalau orang ini begini, orang ini begini. Padahal kan nggak semua begitu kan. Terus cara semua. Dan akhirnya gue sih, lu ngomong ke orang tua lu gimana? Gue sih ngejelasin bahwa ya dengan dia cara nge-treat gue, dia tuh nggak seperti itu, dan keluarganya pun emang yang nggak kalau misalkan gue nikah nggak bakalan tuh gue dibeli gimana, karena dia udah sedikit meninggalkan hal itu gitu. Gue ngejelasin bahwa sebenarnya, tapi orang tua gue masih kayak ya masih takut gitu ya, pasti kan masih ada lah, masih takut kayak gitu. Tinggal pinter-pinter gue aja untuk ngejelasin sih. Iya, ada sih masih pinter-pinter ngelobi aja ya. Ngelobi. Nice. Kalau lu Fli gimana Fli? Gue kurang lebih sama, karena kan memang ngobrol sama orang tua soal yang kayak gini, gue sih belum pernah ya ngobrol soal kayak gini ya. Jadi, dan gue kalau punya pacar nih, belum pernah. Tapi kalau gue punya pacar, kebanyakan mayoritas jadinya mungkin nggak dipermasalahin. Ya udah taruh deh. Bisa jadi kayak gitu. Pacar lu Cina gimana? Tidak apa-apa. Jangan lihat agama. Kalau menurut gua, kalau jangan lihat agama ya. Cina pun ada yang Muslim kan pasti kan. Cuman kita kan bahas. Iya. Iya. Soalnya mantan gua pernah ada yang keturunan Cina juga. Enggak, berapa persen Cinanya? Aman bos. Berapa persen Cinanya? Enggak berapa persen. Tapi emang bener-bener looks-nya, mungkin Made tahu ya. Nggak pernah dibahas. Looks-nya bener-bener Cina banget sih. Oh gila ya. Soalnya temen dia juga gitu. Tapi emang kalau menurut gue, dia juga belum pernah gue ngajak ke rumah, jadinya nggak begitu tahu orang rumah. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan pasti ini pertanyaan orang tua biasanya agamanya apa. Biasanya kalau Cina itu kebanyakan non Muslim. Iya betul. Nah kalau mantan gue ini Muslim, mungkin yang pertanyaan nyokap atau bokap gue itu pertama agamanya apa dulu. Itu sih. Itu gue mungkin itu yang bakal terlintas di orang tua gue juga sih pertama kali kalau misalkan gue bawa cewek ke rumah. Oh ya. Tapi cewek lu ini Chinese juga nggak? Nggak, sebenarnya gue udah pernah ngomongin ke mama gue gitu loh. Iya. Oh gitu, kalau nggak salah dikasih contohnya itu kayak saudara gue lah yang atas gitu. Kayak emak gue punya adik apanya gitu lah, nggak ngerti lah. Katanya
Kalau nggak salah merit dengan Silsilahnya. ceweknya orang mana ya? Orang Ambon atau orang mana? Terus dikasih tahu tuh orang Ambon gini malas kerja bla bla. Gue lupa. Gue nggak ngomong Ambon beneran kayak gini ya. Gue cuma lupa aja dari mana. Iya. Kurang lebih kayak gitulah. Misalnya ras inilah gitu. Kalau nggak salah sih Ambon, kalau nggak salah. Terus gue ngomong, lu nggak bisa gitu dong. Gue bilang itu kan lu berarti nganggap si itu stereotip. Padahal kan nggak semua orang begitu gitu loh. Iya betul. Nah terus dia ngomong ke gue, kalau lu carinya kalau bisa yang sama yang Chinese ya. Gue bilang kenapa harus begitu? Gue bilang. Terus gue kasih kayak ngomongnya apa sih? Contoh inilah studi kasus. Gue bilang ke mak gue, misalkan nih cewek gue Jawa, tapi seiman dan dia emang benar-benar cocok dan emang bagus gitu ininya perlakuannya gitu gitulah. Kan why not namanya cinta gitu kan? Masa kayak gitu nggak boleh? Sedangkan kalau misalkan gue kalau dari Korea, gue pacaran sama orang Korea dan gue masih serius sama dia. Masa lu bolehin langsung gitu loh? Kan ibaratkan gue kayak bawa barang import beda ras juga, masa langsung boleh sedangkan yang lokal nggak boleh gitu loh, ngerti gak? Iya paham gue. Paham kan? Nah masa gue kalau terus kalau cewek gue Jepang masa lu langsung auto boleh, sedangkan kalau cewek gue yang beda ras tapi masih lokal masa nggak boleh? Kan padahal ibaratnya kan masih beda gitu loh, masih beda ras gitu loh. Beda ras Korea, yang ini ras ini kenapa nggak boleh gitu loh? Toh asalkan seiman buat gue semuanya oke-oke aja gitu loh. Iya betul. Gue mau nanya Devin, tapi apa? Sorry tuh saya ini nggak maksud gue menyinggung, cuma nanya doang nih, gue pertanyaan besar gue. Iya apa? Rata-rata yang gue tahu itu bener apa nggak sih kalau misalkan ya bisa Cina gitu, pengennya tuh nyari pasangan yang seras juga. Soalnya kebanyakan teman-teman gue gitu. Maunya tuh yang seras sama mereka. Itu kenapa kayak gitu dah? Sebenarnya itu kalau dari pihak sana ya. Gue nggak tahu karena gue open ras manapun gitu loh. Sejujurnya gue kayak mungkin kalau yang kayak gitu gue juga nggak tahu kenapa ya. Iya kan? Bener gak? Pasti tapi banyak karena gini, lu pada. Itu mungkin ini kali ya. Itu maksud lu itu maksud lu dari pihak cowoknya atau ceweknya, bukan dari keluarga kan maksudnya? Iya. Atau dari tuntutan keluarga? Enggak. Kebanyakan temen gue tuh kayak misalkan cewek atau cowok, gue maunya yang sesama aja gitu, gak mau yang beda gitu. Ya Cina gitu. Mungkin kita bisa berpikir kita rubah pikiran kita jadi posisinya dia deh mereka. Misalkan kayak orang yang posisi kita sebagai orang tua, pengen anaknya punya keturunan yang sama. Yang pertama mungkin bisa jadi itu. Yang kedua bisa jadi itu karena biar misalkan ada perilaku kebiasaan itu nggak terlalu berbeda, jadi nggak aneh, jadi nggak canggung, ya nggak sih? Iya mungkin karena mereka stereotipnya udah mikir dari pikiran kayak gitu kali. Mungkin mereka juga udah nyimpun stereotip orang Cina tuh bekerja keras. Nah jadi lu kalau sama Cina sama-sama bekerja keras tuh, kayaknya sih gitu menurut gue juga nggak tahu sih. Iya bisa jadi gitu kan, karena emang perilaku setiap ras beda-beda, tapi lebih beda-beda lagi per manusia kan. Satu ras itu bisa beda banget perilakunya. Sebenarnya beda ras sih no problem menurut gue. Kalau beda iman tuh yang problem. Sebenarnya gue juga nggak no problem gue beda iman sebenarnya. Sebenarnya pun gue beda iman pun gue juga udah amat. Cuman karena di Indonesia lu kalau mau merit harus dengan agama gitu-gitu kan itu susahnya kan. Daripada ntar lu udah jalanin dan ujung-ujungnya ambil gara-gara agama kan sayang juga gitu loh. Kalau bisa ya seiman lah gue bilang kalau bisa. Padahal iman pun gue juga nggak kalau misalkan beda keyakinan tuh ini susah. Iya betul. Soalnya gue juga pernah kan beda keyakinan, yang satu gue yakin dia nggak yakin. Ya Allah. Yang lu sama faktor kali lu. Asik, anjir. Ini udah berapa menit nih ya? Ini kayak langsung lanjut ke podcast orang aja mau gak nih? Biar gak kelamaan. Mau lanjut podcast aja? Ya nggak apa-apa, biar gak kelamaan juga video gue kan ini. Oh ya udah. Oke.